sampai rumah sakit dikasih itu dan aku dicek. Nah ini yang orang nggak tahu. Kalau nafasnya menggeh-menggeh, asal dia nggak punya riwayat apa namanya mengi ya, nggak punya riwayat asma, itu berarti saturasi oksigennya turun. Nah, itu gejalanya mas? Sudah masuk, itu sudah pasti dipastikan positif itu. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Aduh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek. Yo, welcome to my channel Radio Jaya Moto Vlogs. Akan tuh jos. Oke. Bismillah, subhanallah di safar arahana wa makunallahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bagi teman-teman kali ini, udah lama nggak ngevlog anjir. Ini habis sakit. Bentar ini lagi nunggu Mas Din sih. Setelah sekian lama nggak ngevlog di Gresik, habis sakit cuy. Seminggu lebih sakit di rumah anjir, gak kemana-mana. Sakit lemes, habis itu meriang, demam tinggi, batuk pilek, radang tenggorokan, anjir lengkap sudah. Dan sekarang mau jam 4 sore. Dan ini bertepatan janjian sama Mas Din Motor Rider, mau ngevlog tipis-tipis, sekalian mau nyobain gimbal. Ya, semoga di vlog kali ini ada momen-momen yang gokil, biar bisa menghibur teman-teman semua sambil nungguin Mas Din. Motor tak matiin dulu, habis itu tak skip dulu ya. Oke. Aman mas? Aman. Oke siap. Aku udah lama loh gak pernah ketemu sama sampean mas. iya rumah sakit apa 9 hari sampai karantinanya apa isolasi mandirinya totalnya 36 hari ya. Pengalamannya gimana mas? Keluh kesah pada saat di isolasi gitu di rumah sakit. Wah, jadi topik pembicaraan kita kali ini itu guys. Lagi masuk. Pengalaman saat diisolasi di rumah sakit ya mas jenengan? Pertama aku terus terang wedi, takut aku. Aku kan bayanganku apa sih, ruang isolasi itu ngeri gitu, nanti kita ditinggal sendiri kan gitu. Iya mas. Tapi realitanya gimana mas? Realitanya enggak. Kalau saya ngalami menyenangkan sih. Ya cuman kalau udah sembuh ya penyakit bosan melanda. Oh iya. Ya menyenangkan ya, habis perawatnya lucu-lucu. Enggak, ini kan hanya sebatas buat berbagi informasi buat teman-teman, edukasi gitu loh mas. Iya betul. Biar teman-teman itu nggak takut gitu kalau di isolasi itu kayak gimana, sebagaimana ngerinya. Kan kebanyakan sudut pandang masyarakat kan bahwasanya kalau di isolasi di rumah sakit itu kayak dikerangkeng, dikurung gitu mas. Nah itu bayanganku pertama. Dan kejadian realnya aslinya nggak sampai kayak gitu kan mas? Betul, nggak sampai seperti itu. Buat teman-teman
Jadi kalau misal positif jangan takut. Ya. Terus lagi yang perlu mungkin beberapa orang belum tahu ya, Azi ya. Iya Mas, apa Mas? Jadi kalau penyakit ini ternyata halusinasi loh, penyakit ini. COVID ini halusinasi. Jadi gimana Mas? Halusinasinya nggak bisa tidur tenang nggak apa atau gimana? Semakin kita takut, semakin apa ya? Penyakit ini semakin dugem gitu loh. Oh. Semakin apa seneng gitu loh. Iya Mas. Ini kalau pengalamanku sih. Ha-ha. Nah, cuman beberapa orang mungkin tingkat halusinasinya berbeda. Iya sih Mas. Kalau aku waktu itu udah enakan badan, Ya. kan nggak ada yang mandi, aku mandi. Kayak ada yang ngawasi gitu loh, kayak perasaanku kayak orang sing delok ngono loh. Berarti lebih ke nyerang ke pemikir apa? Iya, kayak Mikir lebih gitu ya, nyerang ke Mas? Psikologis gitu loh. Iya psikologis ya Mas. Semakin takut, semakin khawatir, semakin mikir angsuran BRI, iya, semakin cemas. Heeh. Ini semakin seneng ini apa penyakit ini, virus ini gitu loh. Gitu. Jadi gimana ya? Beberapa orang berbeda. Ada yang sampai halusinasi itu didatangi orang tuanya yang udah meninggal tuh. Astagfirullah. Iya, Sampai segitunya Mas. sampai segitunya. Aku sudah nanya beberapa responden dan lihat di YouTube 5 bulan yang lalu ternyata video ini rilis. Seorang dokter itu dia terpapar virus COVID-19. Iya. Kemudian dia isolasi mandiri di rumah. Dia sampai didatengin dan itu ada videonya di channelnya iNews kalau nggak salah. iNews itu loh, media itu loh. Iya Mas. Berita. Loh, ternyata beneran. Dia sampai didatangi orang-orang ini saking cemasnya dia kan gitu. Tapi kalau waktu positif nih Mas, Ya. itu kalau kayak makan gitu nafsu nggak Mas? Wah, ora enak. Jadi rasane kayak peceran. Iya. Lah kalau pecaran gimana tuh Mas? Iya, bakso langganan saya itu biasanya aku sampai wes nongkrong sawen-wen kan tak suruh bungkusin. Itu rasanya enggak enak. Ada kayak tanda-tanda kayak indera penciuman, perasa gitu, gangguan Mas? Pas itu indera penciuman udah mudar ya. Heeh. Udah apa namanya berkurang, tapi belum sampai enggak bau sama sekali. Kan aku masih di rumah waktu itu kan. Iya Mas. Nah, terus setelah aku ngalami apa namanya ini katanya ambekannya sesek gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya bukan sesek sih, aku lebih ke menggeh-menggeh gitu loh. Oh, menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh ini kayak habis lari gitu loh. Iya Mas. Ambekannya gede. Habis lari kenceng terus berhenti kan. Iya. Anda seperti itu. Aku telepon sama satgasnya desa, terus sama satgasnya COVID desa itu disuruh ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit aku dipakein ini apa namanya yang oksigen itu loh. Nah, itu enak banget. Loh, tapi itu posisi zaman sendirian berarti di kos? Iya, sendirian. Waduh. Sendirian ya, tapi teman-teman alhamdulillah banyak, terus akhirnya diantar itu. Nah, sampai rumah sakit dikasih itu dan aku dicek. Nah, ini yang orang nggak tahu. Kalau nafasnya menggeh-menggeh, asal dia nggak punya riwayat apa namanya mengi ya, nggak punya riwayat asma, itu berarti saturasi oksigennya turun. Nah, itu gejalanya Mas? Sudah masuk, itu sudah pasti dipastikan positif itu. Nah, jadi saturasi oksigen itu di mana kandungan oksigen di dalam tubuh ini berkurang. Ya jauh di bawah angka normal. Angka normalnya kan 95 sampai 100. Iya. Nah, itu ada alat yang dijepit di apa? Jari itu. Kalau dijepit di baju namanya jepitan. Iya. Anjir. Nah, itulah. Aku nggak ada kalimat gimana ya, saking awak lesai diarani positif ya wes aku bilang gitu. Yang penting aku waras gitu toh. Nggak tahu, ternyata mungkin kalimat-kalimat yang atau pikiran yang masa bodoh itu ternyata nggak tahu mungkin bisa memicu sembuh atau bagaimana. Iya Mas, semua itu kan tinggal ke pola pikir masing-masing Mas.
sepertinya gitu mas. Bener. Bener sih kalau itu mas. Jadi misal kita udah yakin kalau kita bakal sehat, pasti bisa sehat mas. Aku sangat yakin sekali kalau aku sembuh waktu itu. Nah, Setelah 9 hari dinyatakan sembuh, aku 3 hari pakai oksigen. pakai bantuan gitu mas berarti. Oksigen 3 hari. Setelah itu angka ininya normal, ya wis, ya tak pakai. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh ya mas. Alhamdulillah sudah sembuh. Dan kembali beraktivitas normal. Aku di swab lagi sebelum masuk aktivitas kerja, itu di swab lagi dan hasilnya negatif. Tapi sempat pertama kali itu shock gak sih mas, sama lemes gitu, kaget? Shock sih enggak. Aku lumrahe wong loro gitu loh. Berarti sama itu. Aku udah pernah dulu sakit seperti itu. Waktu belum musim seperti ini loh ya. Ternyata demam berdarah dulu itu. Oh, pas waktu kena DB. Jadi sakitnya ya mirip-mirip gini, demam, terus sudo, demam sudo. Kalau mentalnya nggak kuat mas. Ya. Itu betul. bahaya banget loh mas, sumpah. Pemikiran dan hati itu semuanya harus happy. Iya sih mas. Lah, misal kalau nggak sinkron mas, terus maksudnya mikirin sesuatu yang enggak itu kan yo malah ngedonin tubuh terus lemes toh mas. Iya, untungnya aku nggak pernah mikir, makanya sekolah SMA 4 tahun. Anjay. ternyata nggak mikir, ada positifnya juga. Nah iya mas, ada untungnya mas, bener. Ya jangan ditiru teman-teman ya, tetap mikir tapi posisikan mikirnya ke yang positif. Iya bener. Kan banyak nih mas kayak info yang beredar di kalangan masyarakat bahwasannya ketika ada orang yang sakit terus di COVID kan, itu kalau di dalam rumah sakit itu ada nggak sih mas isu-isu kayak gitu itu? Kalimat di COVID kan itu kan kalimat yang beredar ya. Iya. Kalau nggak tahu sih, kalau ditinjau secara kasus-kasus hukum kan nggak pernah ada bukti bahwa yang secara klinis menyatakan itu di COVID kan. Ternyata kan memang COVID beneran kan. Soalnya ada datanya Thomas itu. Ya. Dia berani ngeklaim karena ada data yang bahwasanya dia itu COVID gitu loh, kena COVID atau virus. Ya, tapi putusan pengadilan yang seperti itu kan nggak ada. Putusan pengadilan yang bener-bener ini di COVID kan dan kan nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti kalau belum ada putusan pengadilan itu dalam kategori apa coba? Ayo, dalam kategori ada orang yang melaporkan itu hoax bisa juga loh. Iya sih. Iya kan? Iya mas. Kalau memang berbicara masalah ini ya secara fakta ya harus di pengadilan kan gitu. Iya mas. Ya tapi kalau di luaran ya banyak sekali mas yang kita yakini begini, kadang kita nggak cocok. Yes, itu isu-isu sensitif. Gue kena sensor ya itu Bray. Nggak apa-apa, ini kan hanya sebatas info gitu loh mas. Buat teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan takut ketika udah positif terus takut ke rumah sakit, takut diginiin, diituin, dianuin. Iya. Jadi tetap santuy aja, tetap berpikiran yang positif agar bisa menghasilkan yang positif juga hasilnya. Betul. Terus yang satu lagi kalau masuk di ruang isolasi mas, itu harus ada paketan dan HP yang enak pokoknya. Oh berarti ada anggaran dana dialokasikan buat fasilitas itu mas, kayak paketan terus. Ya, paket internet itu harus ada. Ya, kalau internet ya nggak ditanggung negara, itu kita beli sendiri. Oh, tak pikir ada kayak dari negara gitu mas. Nggak. Oh. Jadi harus ada paket internet, karena kalau ada wifi-nya kan enak. Iya sih. Jadi itu kan nggak bikin jenuh. Itu fungsinya apa? Kalau ada misal urgent, kita jangan segan-segan buat telepon nomor hotline yang sudah disediakan dari ruangan kita di isolasi. Oh, misal kayak tiba-tiba ambekan sesak banget gitu mas? Ya, harus segera telepon. Nah, itu harus. Nah, kadang-kadang cuman edukasi ini yang nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ke mungkin
ya beberapa rumah sakit mungkin ya, di Iya beberapa sih, pasien Mas. mungkin nggak Benar. ngalami ya, Bener. atau mungkin ngalami atau pas dijelasin mungkin nggak dengarkan kan gitu. Dan sebetulnya kita nggak perlu takut kan Mas sama kayak petugas-petugas yang berpakaian full Nggak perlu takut, nggak perlu Nah, takut kok. gitu. Jadi asik sebenarnya, tugasnya Ramah-ramah ya Mas. ya kalau aku bilang sih kayak orang nongkrong gitu loh. Oh. Jadi ada yang pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa corong gresian gitu kan enak. Iya, iya, Mas. Di tangan orang tak gitu ya. Nah, gitu kan itu. Nah. Nah, itu kalau aku yang mandang itu bukan suatu intervensi tapi suatu hiburan. Oh, Dia iya. apa ya? Mengkondisikan buat seperti kayak di luar rumah sakit gitu loh. Iya Mas. Nah, kayak nongkrong kayak gitu. Mantap banget sih Mas infonya. Ya, Good jadi, info. yang penting pikiran kita jangan negatif. Pasti negatif tuh kadang-kadang orang gini ya, waduh, COVID. Ini kalau nggak hidup ya mati. Itu negatif loh. Nah iya itu Mas. Itu negatif. Itu yang bikin pola pikir kita jadi kacau. Nah, oh kena COVID, bah, COVID ya kok. Nah, gitu malah bagus. Nah iya bener Mas. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran nakal sedikit itu enggak masalah. Artinya begini, COVID, walah perawatnya ayu rek. Wah itu harus itu ya Mas. positif, itu positif, ya. Positif banget itu. Itu positif untuk meningkatkan imun ya. Kita jangan Iya. mandang itu wah dosa gini. Ya kita lagi butuh ya seperti itu, terapi seperti itu. Butuh banget Mas kalau gitu. Nah, kita lagi butuh. Jadi mungkin udah cukup ya Mas putar info percovidan ketika diisolasi di rumah sakit itu. Siap, kira-kira kita sudah menemukan garis besarnya yaitu positif dan enjoy dan happy pokoknya. Nah Iya. bener banget itu Mas. Oke. Jadi ya teman-teman cukup sekian dari saya dan semoga infonya ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Mantap. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Mas Din Motor Rider juga. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian juga. Din Motor Rider undur diri. Jangan lupa subscribe juga channelnya Rossi Wijaya Motovlog. And see you to the next video. Bye bye. Boom.